Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Fadlul Islam, keutamaan al-Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan singkat Fadilatul Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah kita akan khatamkan ya kitab ini, selesai atau enggak selesai ini insyaallah ya khataman kitab Fadlu Al-Islam. Taib. Bab ini berkaitan dengan at-tahdzir minal bid'ah, peringatan dari kebid'ahan. Yang pertama perlu kita sampaikan kaitan bab ini dengan judul kitab ya. Ini sudah kita sampaikan dari awal, keutamaan Islam. Yang dimaksud dengan Islam ya, yang memiliki keutamaan-keutamaan, keistimewaan-keistimewaan adalah Islam ala sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam versi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan sembarang Islam ya, namun Islam ala sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Barbahari di awal kitab Syarhus Sunnah. I'lam annal Islam huwa sunnah wa sunnah hiyal Islam. Kata beliau, ketahuilah bahwasanya Islam adalah sunnah dan sunnah adalah al-Islam. Dan itu yang dimaksud oleh penulis dengan keutamaan Islam, yaitu Islam ala sunnah, bukan Islam yang diada-adakan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alias al-bid'ah. Ya, kemudian kaitannya dengan bab ini at-tahdzir minal bid'ah, bahwasanya peringatan dari kebid'ahan, larangan dari kebid'ahan itu bagian dari ajaran Islam. Melarang kaum muslimin dari perbuatan bid'ah itu bukan ajaran yang bid'ah yang sekarang. Ya, ini sudah sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang melarang kaum muslimin berbuat bid'ah bukan kita, bukan ulama sekarang, tapi sahibus syara',
sang pembuat syariat, Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan disebutkan dalil-dalilnya. Dan at-tahdzir minal bid'ah, larangan dari berbuat bid'ah, ini yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ajarkan kepada kita. Kalau kita ikut Islam ala Rasul, itu Rasul mencontohkan untuk melarang kaum muslimin dari berbuat kebid'ahan. Dalam Sahih Muslim, ya sekali lagi dalam Sahih Muslim, tentang sholat Jumat atau Kitabul Jum'ah, Rasul SAW mencontohkan setiap Jumat, khutbah Jumat, muqaddimah khutbah Jumat, Rasul mengatakan, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad SAW wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalal. Kata Rasul, sesungguhnya sebaik-baik ucapan adalah firman Allah, sebaik-baik petunjuknya Rasul SAW, dan sejelek-jelek perkara adalah yang diada-adakan dalam urusan agama, dan setiap yang diada-adakan dalam urusan agama itu namanya bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini Rasul yang mengatakan, hadisnya dalam Sahih Muslim. Rasul mengatakannya, mengucapkannya, menyampaikannya setiap khutbah Jumat. Bahkan lebih dari itu, setiap hajat beliau, setiap pengajian, kajian, ceramah, pidato beliau dimulai dengan ucapan tersebut. Sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kana Rasul sallallahu yu'allimuna khutbatal hajah fi nikah wa ghairihi. Dahulu Rasul SAW mengajarkan kepada kami khutbatul hajah pada acara pernikahan, khutbah nikah dan selainnya. Sekali lagi, at-tahdzir minal bid'ah itu bagian dari Islam, itu bagian dari sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu juga bagian dari ajaran salaf. Ya, dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah sejak dahulu kala telah mentahdzir umat, memperingatkan umat dari bahaya bid'ah, melarang dari kebid'ahan, terutama dalam kitab-kitab akidah. Contoh, Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab akidah beliau Ushulus Sunnah, di awal kitab beliau mengatakan Ushulus Sunnah indana at-tamassuk bima kana ali ashab Rasul sallallahu wal iktida'u bihim. Prinsip akidah kami adalah berpegang teguh dengan ajaran para sahabat, mengikuti ajaran para sahabat. Kemudian poin yang kedua, wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Dan meninggalkan segala bentuk kebid'ahan, dan setiap bid'ah itu sesat. Ini Imam Ahlus Sunnah, salah satu imam mazhab yang empat. Di awal kitab akidah Ushulus Sunnah, beliau apa? Mentahdzir kaum muslimin dari bahaya al-bid'ah. Sekali lagi, ini bukan ajaran baru. Ini bukan karangan Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab. Mentahdzir dari kebid'ahan. Demikian pula Imam Al-Bukhari. Di akidah beliau yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh Ushul I'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, beliau mengatakan wa kanu yanhauna 'anil bid'ah ma lam yakun alaihi nabi sallallahu wa ashabuhu. Para ulama, ini kalau kita kembali ke awal kitab akidah Imam Bukhari tadi, beliau mengatakan aku bertemu dengan lebih dari 1000 para ulama. Semuanya sepakat tentang akidah-akidah berikut ini. Di antaranya tadi, mereka sepakat melarang dari kebid'ahan. Dan beliau sekaligus mendefinisikan apa itu bid'ah. Kata beliau, malam yakun alaihin nabi sallallahu wa ashabu. Yaitu apa yang tidak diajarkan oleh Nabi dan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Dan para ulama bahkan menulis kitab-kitab khusus tentang masalah at-tahdzir minal bid'ah, larangan dari berbuat kebid'ahan. Contoh ya, ini yang saya bawa beberapa saja contohnya. Ini yang lumayan agak klasik. Al-bid'ah wan nahyu anha, karangan Imam Ibnu Waddah yang hidup di abad ke-3 Hijriah. Sekali lagi judulnya saja sudah pas ya dengan pembahasan kita. Al-bid'ah wan nahyu anha, ya. Bid'ah dan larangan darinya. Ya, sekali lagi ini ulama di abad ke-3 Hijriah, Imam Ibnu Waddah Al-Qurtubi. Jadi sekali lagi pembahasan ini bukan dimulai oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Sudah ya sejak zaman Rasul, para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Di antaranya juga ada kitab khusus ya di abad ke-3 Hijriah, Al-Bid'ah wan Nahyu Anha. Demikian pula ada kitab lagi, kitab Al-Hawadits wal Bid'ah oleh Imam At-Turtusi, abad ke-6 Hijriah. Ya, kitab Al-Hawadits wal Bid'ah. Demikian pula yang paling masyhur mungkin di antara sebagian kaum muslimin, ya, karangan Imam As-Suyuti, ya, Al-Amru bil Ittiba' wan Nahyu anil Ibtida'. Perintah mengikuti sunnah Rasul dan larangan dari berbuat kebid'ahan. Kalau kita mau nukilkan sedikit, ya, karena yang paling masyhur Imam Suyuti, kita mau bacakan sebagian babnya dan sebagian isinya. Ada bab maja'a anis salafis saleh fil amr bil ittiba. Ya, ada riwayat-riwayat dari para salaf untuk mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ya, disebutkan hadis perpecahan umat. Ya, sataftariq wadil umma ala salasin wa sim'a firqa kullu finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah menjadi 73 kelompok, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ketika ditanya, ya, al-jamaah. Dalam riwayat ma'ana ali wa ashabi, Abdullah bin Mas'ud mengatakan al-iktisad fi sunnah khairum minal ijtihad fil bid'ah. Bersedang-sedang dalam mengikuti sunnah lebih baik daripada bersungguh-sungguh mengikuti bid'ah. Kemudian fasal atau bab berikutnya, faslun fi dzamil bid'ah wal ahwa. Fasal celaan berbuat bid'ah ataupun mengikuti hawa nafsu. Disebutkan ayatnya, waman adallu mimman ittaba hawa bighairi hudan minallah. Rasul mengatakan, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa raddun. Barang siapa mengada-adakan suatu perkara dalam urusan kami, dalam urusan agama yang bukan baginya, maka tertolak, dan seterusnya. Kemudian bab majalis salafus saleh fi damil bid'ah wal ahwa. Riwayat-riwayat dari para salafus saleh yang melarang dari kebid'ah. Sekali lagi ini sesuatu yang sudah dimaklumi oleh para ulama ahli sunnah sejak zaman dahulu kala. Maka sangat aneh kalau ada kaum muslimin yang sangat amat luar biasa alergi, fobi dengan istilah bid'ah. Ya, kalau mendengar istilah bid'ah kayaknya apa? Ya, diruqyah. Ya, padahal sekali lagi ini adalah apa? Sunnahnya Rasulullah SAW. Taib, itu sekilas sebagian kitab-kitab para ulama yang khusus membahas masalah at-tahdzir minal bid'ah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab di sini hanya meringkas saja, ya, hanya meneruskan tongkat estafet para ulama-ulama sebelum beliau. Di antaranya tadi Imam Ibnu Waddah Al-Qurtubi, Imam Turtusi, dan juga Imam As-Suyuti. Bahkan mungkin yang pernah ikut kajian kita hari Rabu, pernah kita sampaikan beberapa referensi akidah ulama mazhab Syafi'i. Di antaranya kitab As-Sunnah oleh Imam Al-Marwazi. Di situ juga banyak bab-bab larangan dari berbuat kebid'ahan. Ya, sekali lagi kalau mau ringkasnya apa itu bid'ah, Imam Bukhari mendefinisikan sendiri tadi, malam yakun alaihi an-nabi wa ashabu, yaitu apa yang tidak diajarkan oleh Nabi, oleh para sahabat Nabi, tentunya dalam urusan agama ini. Ya, bukan urusan dunia. Ya, bukan seperti HP,
pesawat terbang atau gadget dan sebagainya, bukan. Ini urusan dunia. Kata para ulama, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Dan insya Allah sudah pernah kita sampaikan dulu definisi bid'ah dan juga bahaya bid'ah. Betul atau tidak? Mau ikut? Hah? Saya. Nah, insya Allah sudah pernah kita sampaikan definisi bid'ah dan juga bahaya-bahaya bid'ah. Ini sekedar penutup, ya. Wajib kita mengikuti Islam ala Rasul, ittiba sunnah Rasul, dan juga wajib meninggalkan segala kebid'ahan yang menyelisih ajaran ar-Rasul ataupun yang tidak pernah diajarkan oleh Rasul dan para sahabat ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah sebagaimana biasanya setiap bab, ya, beliau membawakan dalil-dalilnya entah dari ayat ataupun dari hadis. Kalau di sini disampaikan hadis Rasulullah SAW dan juga ucapan para sahabat. Anil Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Hadis yang masyhur dari Al Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala. Wa adzana Rasulullah SAW mau'idatan balighatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun. Dari Al Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasul SAW memberikan kepada kami suatu wejangan, suatu petunjuk, petua yang sangat mendalam sampai hati kami bergetar dan air mata kami bercucuran. Dalam riwayat ini selesai salat subuh, atau kultum subuh. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasul memberikan wejangan itu tidak terus menerus, tidak tiap hari. Ini kalau apa? Petua, wejangan atau kultum. Sebagaimana kata beliau, karena Rasul SAW yatakhawwaluna bil mau'idhah makhafatas sa'amah. Rasul SAW terkadang menyelingi, mau'idhah, wejangan-wejangan beliau, artinya tidak terus menerus karena khawatir kami bosan. Itu kalau para sahabat, apalagi apa? Kita. Jadi sekali lagi kalau masalah kultum ataupun tadi wejangan petua, jangan apa? 5 kali sehari atau 3 kali sehari kayak minum obat atau makan. Nah, kemudian kata para sahabat, fakulna ya Rasulullah ka'anna ma'idatu muwaddi fa'ausina. Ya Rasulullah, seolah-olah ini adalah wejangan perpisahan, maka berilah kami wasiat. Ini hadis sekali lagi yang sangat luar biasa, berharga dan penting untuk dipahami setiap muslim muslimah, terutama di zaman yang penuh fitnah ini. Kemudian Rasul mengatakan, usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah azza wa jalla, wa sam'i wa ta'a, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, wa in ta'amara alaikum abadun, meskipun yang memimpin kalian adalah seorang budak. Wa inna man ya'ish minkum fasara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang hidup setelahku nanti, dia akan melihat perselisihan, perpecahan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di adu 'alaiha bin nawajid. Peganglah sunnahku dan sunnah para khulafa rasyidin yang diberikan petunjuk setelahku. Pegang erat dan gigit dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah diri kalian dari hal-hal yang baru, yaitu dalam urusan agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Qala Abu Isa, berkata Abu Isa yaitu Imam At-Tirmidzi, hadza hadisun hasanun sahih. Hadis ini derajatnya hasan sahih dan juga diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Hadis ini sahih. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Sekali lagi hadis ini sangat luar biasa, bermakna, sangat penting, penuh dengan pelajaran-pelajaran yang sangat berharga, terutama dalam bab akidah dan manhaj ahlus sunnah wal jamaah. Ini kalau mau dikupas tuntas bisa daurah, seminggu bisa. Makanya sebagian ulama menulis kitab khusus masalah wasiat perpisahan ini. Nah, sekali lagi ini hadis yang selayaknya betul-betul dipahami. Oleh karena itulah Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i
mencantumkannya dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah. Ya. Namun kita ambil saja salah satu pembahasan yang sangat menarik dari Asy-Syaikh Ad-Doktor Sulaiman Ar-Ruhaili. Ya, beliau mengatakan dalam hadis Irbad bin Sariyah ini ada 6 prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah. Ini pernah waktu kita safari dakwah ke Bukit Tinggi, kita pernah menyampaikannya ya di Padang waktu itu. Di Padang kita sampaikan kajian ini dengan judul Prinsip Ahlu Sunnah dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah. Ya, kalau mau lihat rekamannya atau dengarkan rekamannya lagi. Sekali lagi ini, kalau dikatakan sebagaimana kata Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam kitab beliau Dirasat fil Manhaj, hadis ini ada 6 prinsip Ahlu Sunnah wal Jamaah. Dan kata beliau, yang meninggalkan salah satu prinsip Ahlu Sunnah, man taraka aslan min usuli ahli sunnah falaysa min ahliha. Barang siapa meninggalkan salah satu prinsip ini, dia bukan termasuk ahli sunnah wal jamaah. Yang pertama kata beliau prinsip at-tauhid. Ini kita ringkas dulu ya, nanti kita sarah sedikit. Yang pertama at-tauhid. Yang kedua, beribadah kepada Allah dengan mengikuti sunnah Rasulullah. Meskipun ini nanti akan ada pengulangan lagi. Kalau yang pertama itu sebetulnya an yu'badallah, Allah yang diibadahi, iyyaka na'budu. Yang kedua, alla yu'badallah ila bima syara'. Atau intinya itu tadi tauhid. Yang kedua, tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Yang ketiga, mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Yang keempat, prinsip berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah SAW. Yang keberapa lagi? Yang kelima. Yang kelima, mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW. Mengikuti jejak para sahabat Nabi SAW. Dan yang keenam, meninggalkan kebid'ahan. Adapun 2 prinsip pertama itu, prinsip yang pertama tauhid, dan yang kedua beribadah kepada Allah dengan mengikuti ajaran Nabi SAW, itu diambil dari kata-kata usikum bitaqwallah azza wa jalla. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Dan definisi takwa yang paling, istilahnya kalau istilah kita ini, yang paling keren ya. Definisi takwa yang paling keren, yang paling top ya. Apa yang diucapkan oleh Thalaq bin Habib rahimahullah, seorang ulama tabi'in. Beliau mengatakan at-taqwa anta malabi taatillah ala nurin minallah tarju sawaballah. Engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah. Itu di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian antatruka maksiatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Dan engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Dalam definisi ini ada at-tauhid dan ittiba'us sunnah dalam beribadah. Tauhidnya mana? Tarju sawaballah, engkau mengharapkan pahala dari Allah. Ya, takhafu iqaballah, engkau takut azab Allah.
Ya, beribadah hanya kepada Allah dengan mengharapkan pahala hanya dari Allah. Dan kalau kita mau dalami lagi tadi, namanya melaksanakan ketaatan perintah Allah. Perintah Allah yang paling utama adalah apa? At-tauhid. Ya. Meninggalkan larangan Allah. Larangan Allah yang paling dasar, larangan dari apa? Berbuat syirik. Itu prinsip yang utama. Usikum bitaqwallah, di situ ada perintah bertauhid, larangan dari berbuat syirik. Usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Di situ ada tadi beribadah kepada Allah hanya dengan mengikuti ajaran tuntunan dari Rasulullah SAW ala nurin minallah. Itu sekali lagi dua prinsip dasar Ahlussunnah dalam hadis Irbad bin Sariyah. Usikum bitaqwallah. Sekali lagi dalam kata-kata aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah, ada dua prinsip Ahlussunnah, yaitu prinsip tauhid, dakwah kepada tauhid dan larangan dari kesyirikan, dan juga prinsip yang kedua mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Kemudian prinsip yang ketiga ini sangat amat luar biasa, masyhur di kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab-kitab akidah ulama Ahlussunnah ada pembahasan yang satu ini, yaitu wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin. Bahkan dalam hadis ini Rasul menekankan meskipun pemimpinnya dari seorang budak. Dan di antara maknanya, seandainya pemimpin tersebut dipilih lewat jalur yang tidak syar'i, tetap wajib didengar dan ditaati. Yaitu dari makna walau ta'ammara alaikum abadun. Kalau mau dikupas lagi kata para ulama, secara asal kalau dahulu pemimpin itu berupa kekhalifahan, al-khalifah. Dan syarat menjadi khalifah harus dari bangsa Quraisy. Kata Rasul dalam Sahih Bukhari, al-a'immatu fi Quraisy, pemimpin harus dari bangsa Quraisy. Lah, Rasul kok mengatakan meskipun dari budak? Maknanya kata para ulama, seandainya ada seorang budak mengkudeta pemimpin yang dari Quraisy tadi, dan dia berhasil mengkudeta, sudah berkuasa, maka sami'na wa ata'na. Kita mendengar dan taati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dan ini yang ditekankan juga oleh Imam Ahmad rahimahullah dalam kitab akidah beliau Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan wasam'u wa ta'ah lil a'imma wa amiril mu'minin barron kana au fajiran wa majtama'an nasu alaihi wa radu bihi wa man ghalabahum bisayf. Kata beliau, wajib mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin yang baik maupun yang jelek, dan yang manusia bersatu di atasnya, ridho kepadanya, atau yang berhasil mengkudeta. Kata para ulama, kudeta haram. Kudeta bukan jalur yang syar'i dalam menjadi pemimpin. Namun kalau sudah berhasil mengkudeta, kata Rasul, walau ta'ammara alaikum abdun wasam wa ta'ah, mendengar dan taat. Ini sekali lagi penegasan, selama pemimpin muslim wajib didengar dan ditaati dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah. Dan yang tidak meyakini wajibnya mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin, dia bukan ahli sunnah wal jamaah. Ya, ini yang ditegaskan juga oleh Syekh Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili tadi, yang meninggalkan salah satu prinsip ahli sunnah, dia bukan termasuk ahli sunnah. Kemudian prinsip yang keempat, alaikum bisunnati, pegang erat sunnahku. Ya, ini sebagaimana kata Imam Barbahari tadi, Islam adalah sunnah, sunnah adalah apa? Al-Islam. Maka seorang muslim muslimah wajib berprinsip, wajib berpegang teguh dengan sunnahnya, ajarannya Rasul SAW. Dan ini yang juga diucapkan oleh Imam Al-Bukhari dalam akidah beliau, yang dinukil oleh Imam Al-Lalikai tadi. Setelah beliau mengatakan semua ulama-ulama yang lebih dari 1000 itu melarang dari kebid'ahan, kemudian beliau mengatakan
wa kanu yahussuna ala ittiba'in Nabi SAW wa atba'u. Kata Imam Bukhari, semua para ulama-ulama itu menganjurkan, memotivasi, memerintahkan kaum muslimin untuk mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu salah satu apa? Akidah, prinsip ahli sunnah wal jamaah. Dakwanya ahli sunnah, dakwah kepada tauhid, dakwanya kepada ittiba, mengikuti sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, prinsip ahli sunnah dalam hadis Irbad bin Sariyah, yaitu dalam ungkapan beliau, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Ini yang sudah kita sampaikan tadi dari ucapan Imam Bukhari. Ini bagian dari akidah, melarang kaum muslimin dari kebid'ahan. Ya, sekali lagi, ini yang Rasul katakan dalam hadis ini, yang melarang kaum muslimin berbuat bid'ah bukan pembicara di sini, bukan penulis kitab ini, bukan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, namun Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita para ulama hanya mengikuti apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul melarang kita dari berbuat bid'ah, maka kita juga demikian melarang manusia kaum muslimin khususnya untuk berbuat kebid'ahan. Sekali lagi, ini hadisnya dalam Sunan Tirmidzi, Abu Dawud, Ibnu Majah dengan sanad yang sahih, dan Rasul mengatakan fa inna kulla bid'atin dhalalah, setiap bid'ah itu sesat. Dan ini yang juga dipahami, dikatakan oleh Imam Ahmad tadi dalam kitab Ushulus Sunnah. Beliau mengatakan wa tarkul bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Meninggalkan kebid'ahan itu prinsip akidah Ahlussunnah, dan setiap bid'ah itu sesat. Rasul yang mengatakan, para sahabat yang mengatakan, para ulama salaf yang mengatakan demikian. Sekali lagi, ini dalil bab at-tahdzir minal bid'ah. Makanya kita sampaikan tadi, bab ini sebagai penutup pembahasan kitab, karena memang Islam yang ada keutamaannya, Islam yang hak, Islam yang ada keistimewaannya, Islam yang di atas sunnah, bukan di atas kebid'ahan. Kemudian juga bab ini bagian daripada sunnahnya Rasul, melarang, mentahdzir, memperingatkan dari bid'ah. Itu ajaran Rasul, itu ajaran Islam, bukan karangan orang sekarang. Dalilnya mana? Ini hadisnya. Dan juga kita sampaikan tadi, setiap khutbah Jumat Rasul melarang kaum muslimin dari perbuatan al-bid'ah. Namun sangat disayangkan, ini sesuatu yang sudah dianggap tabu, yang aneh. Makanya juga ini ada kaitan dengan bab sebelumnya, yaitu bab tentang hurbatul Islam, keterasingan Islam. Kenapa kok dikatakan terasing? Ngomong bid'ah saja sudah dilarang keras. Bahkan pernah kita ceritakan juga ketika kita safari dakwah di luar pulau, kita sebelum datang sudah di warning panitia, jangan sampai ustadznya membawakan kata-kata kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Padahal itu adalah hadisnya Rasul yang mengatakan demikian, Rasul dalam Sahih Muslim tadi, dan juga dalam hadis Irbad bin Sariyah ini. Namun inilah sekali lagi salah satu kata para ulama, salah satu contoh keterasingan Islam, sabda Rasul tidak mau didengarkan lagi oleh sebagian kaum muslimin. Alergi dengan hadisnya Rasul SAW yang mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Sekali lagi, padahal itu hadisnya Sahih Muslim, dalam Sunan Abi Dawud juga ada, Tirmidzi. Kitab-kitab induk hadisnya kaum muslim. Kalau nggak mau hadis, mau apa lagi? Na'udzubillahi min dzalik. Nah, ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Ini hadis yang pertama yang dibawakan oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdullah rahimahullah ta'ala tentang bab at-tahdzir minal bid'ah, dan juga tadi yang kita sampaikan hubungannya dengan bab sebelumnya, termasuk ciri al-ghuraba, ciri orang yang terasing,
yang Rasul mengatakan fatuba lil ghuraba, beruntunglah orang-orang yang terasing, yaitu yang mereka mentahdir kaum muslimin dari bid'ah. Itu pasti ghuraba, pasti terasing. Nah, kemudian hadis yang berikutnya, ini hadis yang mauquf, dalam artian sampai kepada sahabat saja, tidak sampai kepada Rasulullah SAW, atau riwayat dari sahabat Rasul. Wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala kullu ibadatin lam yata'abbadha ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam fala ta'abbaduha. Kata Hudzaifah bin Yaman, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, jangan kalian melakukannya, jangan kalian mengerjakannya. Fa innal awwala lam yada' lil akhari maqalan. Karena generasi awal umat Islam tidak menyisakan sesuatu pun, artinya dari kebaikan, dari ibadah, semua mereka sudah dapat mencontohkannya. Kalau memang tidak pernah mereka contohkan, berarti itulah yang Rasul katakan tadi, iyyakum wa muhdatsatil umur. Jauhkanlah kalian dari hal-hal yang baru dalam urusan agama. Kemudian beliau mengatakan, fattaqullaha ya ma'syaral qurra, bertakwalah kepada Allah wahai para ahli qiraah atau kaum muslimin. Wa khudhu tariqa man kana qablakum, ambillah jalan, ikutilah jalan orang-orang yang sebelum kalian, yaitu maksudnya para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan seperti yang kita isyaratkan tadi, Imam As-Suyuti di kitabnya Al-Amr bil Ittiba wa Nahyu anil Ibtida' banyak menyampaikan riwayat-riwayat dari ulama salaf tentang larangan berbuat kebid'ahan. Kita mau contohkan. Di antara yang sangat masyhur, riwayat dari Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu, yang sangat indah juga ungkapan beliau. Dan ini kata para ulama fenomena yang sekarang ini sungguh sangat amat terang benderang terjadi. Apa kata Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu? Kata beliau, inna min waraikum fitanan yaktsuru fihal mal. Sesungguhnya di belakang kalian akan muncul berbagai macam bentuk fitnah, harta melimpah ruah, wa yuftah fihal Quran, Al-Quran akan dibuka, hatta yakhudahul mu'min wal munafik, orang mukmin, orang munafik juga membacanya, membawanya, wa rajul wal mar'ah, perempuan dan laki-laki, wasagir wal kabir, yang kecil maupun yang besar, wal abdu wal hur, hamba ataupun yang merdeka. Kata sebagian ulama yang mensyarah ungkapan ini, seperti sekarang ini di dunia medsos, semua orang berani lancang berbicara urusan apa? Agama, berfatwa, menposting, menulis, saenak udile dewe kata orang Surabaya, nggak peduli siapa saja sudah, yang nggak paham agama atau yang setengah ilmu agamanya, yang jahil namun ngelama, semuanya lancang berbicara urusan agama. Ini yang kata Mu'ad bin Jabal, fitnah akhir zaman. Kemudian fayushik an yakula qailun, hampir-hampir nanti akan ada orang yang berkata, malin nasi la yattabi'uni wa qad qara'tul Qur'an. Kenapa orang-orang itu tidak mau mengikuti aku sedangkan aku membaca Al-Qur'an? Nanti kata Mu'ad bin Jabal, akan ada orang-orang yang cari sensasi, cari follower yang banyak. Mereka mengatakan, kalau aku ngajari Al-Quran sunnah tok, orang gak akan ikut aku. Malin nasi la yattabi'uni wa qad qara'tul Qur'an. Kalau aku dakwanya tauhid, dakwanya melarang dari syirik, menyuruh kepada sunnah, melarang dari bid'ah, nggak ada orang yang akan apa? Mengikutiku. Maka apa? Ide syaitannya, mahum bimuttabi'iyya hatta abtadi alahum ghairahu. Orang-orang itu nggak akan mungkin mengikutiku. Aku nggak akan mungkin punya follower yang banyak sampai aku ngarang ajaran baru. Berbuat kebid'ahan, ngarang
dakwah yang baru. Dakwah tauhid, dakwah yang baca kitab tauhid, baca kitab akidah salah. Ini sudah apa? Nggak payu istilahnya. Maka apa? Cari metode dakwah yang baru. Pokoknya apa? Yang penting abang senang. Naudzubillah min dzalik. Sekali lagi ini yang ditahdir oleh Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Kemudian beliau mengatakan, iyyaka wa mabtudi'a. Jauhkanlah dirimu dari kebid'ahan, fa inna mabtadahu dhalalah. Karena apa yang dibuat-buat dari kebid'ahan itu adalah sesat. Sekali lagi ini para sahabat yang mentahdir, yang memperingatkan umat dari bahaya kebid'ahan. Beliau juga mengatakan, iyyakum wa tanattu wa ta'ammuk wal bid'ah wa alaikum bil atik. Jauhkanlah diri kalian dari berlebihan, dari keekstriman, dari kebid'ahan. Wajib bagi kalian berpegang teguh dengan ajaran yang dahulu kala, ajaran as-salaf. Kemudian juga diriwayatkan, ayuhan nas innakum satuhditsun wa yuhdatsu lakum. Wahai manusia, kalian akan banyak yang ngarang-ngarang ajaran baru atau yang dibuat-buat untuk kalian. Fa idza ra'aitum muhdatsatan fa'alaikum bil amril awwal. Jika kalian melihat perkara baru dalam urusan agama, kembalilah kalian kepada ajaran yang dahulu kala, ajaran as-salaf atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada ungkapan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau mengatakan, alaika bitaqwallah wal istiqamah ittabi wa la tabtadi. Pegang erat takwa kepada Allah, istiqamah di atas jalan Allah, ikuti ajaran Rasul dan jangan berbuat kebid'ahan. Sekali lagi, kalau mau lebih banyak lagi riwayat-riwayat dari salaf tentang larangan dari berbuat bid'ah, ini diantaranya yang insya Allah penulisnya tidak asing lagi, Imam As-Suyuti. Dan juga sudah kita sampaikan juga ada kitab Al-Bid'ah wa Nahyu Anha Ibnu Waddah yang lebih salaf lagi, yang hidup di abad ke-3 Hijriah dan yang lain. Kemudian ini ada riwayat yang panjang lebar. Qala Ad-Darimi, Imam Darimi meriwayatkan dalam sunannya, ada namanya Sunan Ad-Darimi, sebagaimana Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, ada kitab hadis judulnya Sunan Ad-Darimi. Imam Ad-Darimi meriwayatkan, akhbarana Al-Hakam Ibnu Mubarak, anba'ana Amr Ibnu Yahya, qala sami'tu Abi yuhaddis an Abi qala, kunna najlisu ala babi Abdullah ibni Mas'ud qabla salatil ghadati. Kata perawi, kami pernah duduk di samping atau dekat pintunya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qabla salatil ghada, sebelum salat subuh. Kalau sekarang salat subuh kita jam berapa? Jam 4 kurang 10-an ya, kurang lebih ya. Ini mungkin jam 3 sudah apa? Standby di sekitar pintunya rumahnya Abdullah bin Mas'ud. Untuk menimba ilmu dari Abdullah bin Mas'ud. Fa idza kharaja masyayna ma ilal masjid. Kalau beliau sudah keluar pas waktu subuh, kami pun berjalan bersama beliau. Ini salaf dahulu luar biasa. Belajar ilmu agama sebelum sholat subuh. Nggak ngantuk. Kita sudah duha saja masih ngantuk-ngantuk. Makanya ini bedanya salaf, sudah nggak ada bandingnya sudahlah, Dan mereka belajar itu luar biasa. Jam sebelum subuh sudah standby menunggu sang guru istilahnya. Sampai sebegitu perjuangan beliau menimba ilmu, dan juga mereka nggak ketok-ketok pintu masih subuh atau sebelum subuh. Tahu juga adab waktu belajar kepada sang guru. Demikian pula Abdullah bin Abbas. Ketika siang pernah menunggu sebagian sahabat di depan pintunya siang hari, nggak ngetok-ngetok karena waktu istirahat. Ada waktu-waktu untuk ustadz pengajar itu butuh istirahat. Jangan karena semangat belajar nggak pandang waktu. Jam 1 malam, jam 2 malam. Ini sekali lagi kalau salaf tahu waktu untuk belajar kepada sang gurunya. Kemudian di sini kata perawi, kunna najlis ala babi Abdullah bin Mas'ud qabla salatil ghada. Fa idza kharaja masyayna ma ilal masjid.
Kalau sudah keluar, kami berjalan bersama beliau. Sekali lagi, untuk apa? Soal jawab. Ada cerita juga, wallahu alam, dari Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Beliau itu antara katanya rumah beliau dengan masjid sekitar 1 kilo. Itu 5 waktu. Ini ditulis dalam sebagian kitab. Kalau sholat beliau jalan kaki pulang pergi. Antum bisa bayangkan 1 kilo 5 kali sehari pulang pergi berarti berapa kilo? 10 kilo. Sekali lagi ini tiap hari begitu. Dan ini digunakan kesempatan oleh para murid-murid beliau untuk belajar mirip dengan zaman para salaf di sini. Para murid-murid beliau terkadang bawa kutip matan, usul salasa misalnya dibacakan, beliau yang mensyarah atau ada soal jawab. Ini sekali lagi perjuangan para tulabu al-ilmi yang luar biasa. Di antaranya di sini dicontohkan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Kemudian kalau Abdul Mas'ud sudah keluar, kami pun berjalan bersama beliau ke masjid. Faja'ana Abu Musa al-Asy'ari. Kemudian datang bergabung juga Abu Musa al-Asy'ari, sahabat Rasulullah SAW. Faqala, beliau berkata, akhraja ilaikum Abu Abdurrahman. Apakah Abdul Mas'ud sudah keluar? Ini masuk belum keluar ya, Abdul Mas'ud. Abu Musa al-Asy'ari sudah datang duluan, bertanya kepada yang sudah hadir, apakah Abdul Mas'ud sudah keluar? Qulna la, belum. Fajalasa ma'ana hatta kharaja. Kemudian beliau pun duduk bersama kami sampai keluarnya Abdul Mas'ud untuk ke masjid. Falamma kharaja kumna ilai jami'an. Ketika beliau sudah keluar, kami pun berjalan bersama beliau. Faqala lahu Abu Musa. Abu Musa Asy'ari berkata kepada Abdul Mas'ud, "Ya Aba Abdurrahman, inni ra'aitu fil masjid anifan amran ankartuhu." Wahai Abu Abdurrahman, aku melihat di dalam masjid tadi sesuatu yang aku ingkari. Walam ara walhamdulillah illa khairan. Namun sepintas, alhamdulillah aku tidak melihat kecuali kebaikan. Sepintas. Qala fama huwa. Abdul Mas'ud bertanya, apa itu yang kau lihat? Faqala in ishta fasatara. Kalau engkau masih panjang usia, engkau akan melihatnya. Artinya sebentar lagi engkau akan melihatnya insyaallah. Qala ra'aitu fil masjid qauman hilaqan julusan yang tadiruna shalah. Aku melihat di masjid ada sekelompok orang berhalaqah, mereka duduk menunggu salat. Fi kulli halqatin rajulun wa fi aidihim hasa yaqulu kabbiru mi'a fa yakbiruna mi'a. Dan di setiap halaqah ada pemimpinnya dan di tangan mereka ada bebatuan. Seraya pemimpinnya berkata, bertakbirlah 100 kali, mereka pun ikut bertakbir 100 kali. Fayaqulu halilu mi'a, ucapkanlah la ilaha illallah 100 kali. Fayuhaliluna mi'a, mereka pun ikut mengucapkannya 100 kali. Fayaqul sabbihu mi'a, pemimpinnya mengatakan ucapkanlah tasbih 100 kali. Fayasabbihuna mi'a, mereka pun membacanya 100 kali. Qala famadza qulta lahum? Abdul Mas'ud berkata kepada Abu Musa Asy'ari, apa yang kau ucapkan kepada mereka? Qala ma qultu lahum syai'an intidhara ra'yika au intidhara amrika. Kata beliau, aku tidak mengatakan sesuatu apapun kepada mereka untuk menunggu bagaimana pendapatmu wahai Abdullah bin Mas'ud. Sekali lagi ini para sahabat tahu diri. Kalau ada yang lebih berilmu, diserahkan kepada yang lebih berilmu. Tidak apa? Yang penting kejar setoran, tidak. Asal posting, cepat posting. Padahal tidak dipikir dulu apakah sesuai dengan qala Allah, qala Rasul, tidak. Menunggu. Namun sekali lagi ini bedanya salaf dengan sebagian orang sekarang. Qala afala amartahum an ya'uddu sayiatihim. Kata Abdul Mas'ud, apakah engkau tidak memerintahkan mereka menghitung kejelekan-kejelekan mereka? Wa dhaminta lahum alla yadhi'a min hasanatim syai'. Dan tidakkah engkau menjamin bagi mereka kebaikan mereka tidak sia-sia sedikit pun? Artinya yang sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Tsumma madha wa madaina ma'ahu hatta ata halqatan min tilkal hilaq. Sampai kami pun bertemu dengan orang-orang tersebut di dalam masjid. Fawaqafa 'alaiha. Abdul Mas'ud pun berdiri di hadapan mereka, di halaqah mereka, lingkaran mereka.
Faqala ma hadzal ladzi arakum tasna'un. Apa yang kalian perbuat ini? Qalu, mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, hasa na'uddu bitakbir wa talil wa tasbih. Wahai Aba Abdurrahman, wahai Abdul Mas'ud, ini hanyalah bebatuan yang kami menghitung takbir, tahlil dan tasbih. Qala fa'uddu sayi'atikum. Abdullah bin Mas'ud pun mengatakan, hitung kejelekan-kejelekan kalian. Padahal mereka sedang berzikir. Fa'ana dhaminun alla yadhi'a min hasanatikum syai'. Aku menjamin kebaikan kalian tidak akan sia-sia. Yaitu yang tadi sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ini inti pembahasannya, waihakum ya ummata Muhammad ma asra halakatakum. Celaka kalian, wahai orang-orang yang berbuat kebid'ahan tadi. Haulai ashabu nabikum mutafirun. Para sahabat Nabi kalian masih hidup di tengah kalian. Wa hadithiyabu lam tabla wa aniyatu lam tuksar. Pakaian-pakaiannya Rasul masih belum usah. Bejana-bejananya Rasul masih belum pecah. Artinya Rasul baru meninggal dunia. Para sahabat masih hidup di antara kalian. Kenapa kau kalian sudah apa? Berbuat hal yang baru dalam urusan agama. Kenapa kalian sudah berbuat kebid'ahan? Kemudian beliau mengatakan, walladzi nafsi biyadihi innakum la'ala millatin hiya ahda min millati Muhammad aw muftatihu babi dhalalah. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, sesungguhnya kalian menganggap diri lebih mendapatkan hidayah daripada Nabi Muhammad atau dari ajaran Nabi Muhammad, atau memang sengaja kalian membuka pintu-pintu kesesatan. Rasul tidak pernah berbuat sebagaimana kalian perbuat. Ini ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, kalian menganggap lebih baik daripada Rasul. Kalian menganggap lebih pandai, lebih bertakwa daripada Rasul, atau memang sengaja kalian membuka pintu kesesatan. Kalau mereka berkata, wallahi ya Aba Abdurrahman ma aradna ilal khair. Kata mereka, wahai Aba Abdurrahman, wahai Abdullah Mas'ud, kami tidak meniatkan kecuali kebaikan. Kami beribadah kepada Allah, niat kami mendapatkan pahala. Namun apa kata Abdullah Mas'ud, seorang sahabat Rasul, wa kam min muridin lil khairi lan yusibah. Berapa banyak orang yang menghendaki kebaikan tidak mendapati kebaikan tersebut. Kenapa? Yaitu tadi, salah caranya, tidak mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan tadi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddud. Barang siapa yang berbuat suatu ibadah yang tidak kami pernah ajarkan, maka tertolak, tidak mendapati kebaikan tersebut. Dan bahkan ancamannya banyak. Ini sudah pernah kita sampaikan dalam bahaya al-bidah. Kemudian inna Rasulullah SAW haddatsana. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan lagi, sesungguhnya Rasul mengabarkan kepada kami, anna kauman yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum. Sesungguhnya ada sekelompok orang yang membaca Al-Quran namun tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Wa aimullah ma'adri la'alla aktsarahum minkum. Dan kata Abdul Mas'ud, aku ma'adri, barangkali kebanyakan kalian dari mereka. Artinya Abdul Mas'ud mengetahui tanda-tanda orang-orang itu termasuk yang Rasul sabdakan dari kelompok Al-Khawarij. Kemudian kata beliau, summa tawalla anhum. Kemudian Abdul Mas'ud pun meninggalkan mereka. Faqala Amr ibn Salimah. Periwayat hadis ini atau salah satu perawi hadis ini mengatakan, ra'aitu amata ulaikal hilaq yuta'inuna yauman nahrawan ma'al khawarij. Dan kebanyakan orang-orang yang duduk berzikir tadi di halaqah tadi, itu kebanyakan mereka ikut memerangi kami pada waktu perangnya Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Al-Khawarij. Jadi yang berhalaqah tadi, yang berbuat bid'ah tadi, ikut bersama Khawarij memerangi para sahabat Nabi sallallahu alaihi
wasallam. Inilah yang diungkapkan oleh Imam Al-Barbahari, ihdar sigharal bid'ah fa innaha ta'udu kibaran. Hati-hati dengan bid'ah yang dianggap kecil, namun lama-lama menjadi besar. Naudzubillahi min dzalik. Intinya sama dengan tadi Abdullah bin Mas'ud tahdzir, memperingatkan kaum muslimin dari bahaya al-bidah. Nah, wallahul musta'an wa alaihi at-tuqlan wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Ini akhir daripada kitab Fadlul Islam oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala, ya. Ini kita baca mungkin sebagian dari ta'liq Samatus Syekh bin Bas, sudah kita sampaikan tadi. Insyaallah kita selesaikan meskipun tidak harus habis membacanya. Kata beliau, wa hadza fi at-tahdhir minal bidah. Inti pembahasan bab ini yaitu tadi memperingatkan dari kebid'ahan. Wa anal wajib ala ahli Islam al-hadar minha. Wajib bagi kaum muslimin untuk berhati-hati, menjauh dari segala bentuk kebid'ahan, baik dalam masalah akidah, karena bid'ah sekali lagi bukan dalam masalah ibadah saja, dalam masalah akidah banyak sekali. Ya, bid'ahnya kelompok wahdatul wujud manunggaling kaula Gusti. Ini bid'ah plus kufur, ya. Bid'ah orang-orang yang mengatakan Allah tidak istawa di atas aras, tidak tinggi di atas aras, namun artinya istaula itu juga bid'ah dalam tauhid asma wa sifat, menafikan sifat-sifat Allah, mentakwilkan sifat-sifat Allah, itu namanya juga bid'ah dalam al-aqidah. Dan juga yang sering kita sampaikan, mencaci maki pemimpin kaum muslimin, itu termasuk bid'ah sabaiyah, bid'ahnya Abdullah bin Saba al-Yahudi, dan masih banyak yang lain. Kemudian kata beliau, walihada hadzara minha Nabi sallam. Oleh karena itulah Nabi sallam mentahdzir darinya. Qala iyyakum, lamma wa'adahum. Qala al-Irbad wa'adana mau'idatan wajilat minhal qulub. Diulangi lagi hadis Irbad bin Sariyah tadi, dan intinya sama, iyyakum wa muhdatsati al-umur. Kemudian beliau mengatakan, fal wajib ala alil Islam an yatamassaku bima syarahullah li ibadihi. Yang wajib bagi kaum muslimin untuk berpegang teguh dengan yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Wa an yahdharu ma'ahdatsahun nas minal bidah, dan wajib menjauh dari hal-hal yang baru yang diada-adakan oleh manusia dari segala bentuk kebid'ahan. Walihada qala lahu Hudzaifah, makanya Hudzaifah berkata tadi, setiap ibadah yang tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, maka jangan kalian lakukan. Fa inal awal lam yada lil akhir syai'an, karena yang pertama tidak meninggalkan, menyisakan sesuatu pun kecuali sudah melaksanakan, mencontohkannya. Dan Imam Malik mengatakan, lan yusliha akhir hadil ummah illa ma aslaha awwalaha. Tidak akan mungkin memperbaiki generasi akhir umat ini kecuali dengan apa yang memperbaiki generasi awal umat. Umat Islam sekarang tidak akan mungkin jaya, tidak akan mulia kecuali dengan mereka mengikuti jejak para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan malah ngeminteri para sahabat Nabi, bukan malah menyelisihi ajaran Nabi, bukan malah mengada-ngadakan ajaran yang tidak pernah diajarkan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian li'anna sahaba qad bayyanu wa sa'alu nabiyahum an kulli syai'in. Ini sekedar pengulangan saja, wallahu taala alam. Ini yang mungkin bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, dan insyaallah untuk gantinya kita akan infokan lagi pada saat yang akan datang. Wallahu taala alam. Nah, kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhalu. Taib, ada? Kalau nggak ada kita tutup. Taib, kalau nggak ada kita cukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.